Ya, selamat pagi rekan-rekan LPPM Media Pratama. Baik yang hadir di sini ada Bu Indah, ada Pak Pur, ada Pak Andre, kemudian juga selamat pagi kepada yang menonton online. Hari ini seperti biasa di hari Kamis kita akan melanjutkan level up program kita dan hari ini saya akan sharing-sharing karena kita sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan ya. Jadi kita itu juga perlu memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu. Nah, semoga tips yang nanti saya berikan itu bisa dipakai dan nanti kita bisa merasakan kemerdekaan yang datang dari dalam diri kita. Nah, untuk mengawali pagi ya, supaya kita semangat ya, kita akan yel-yel dulu. Yel-yelnya ada 2 lapis tapi ya. Yang pertama, kalau saya tanya, apa kabarnya? Rekan-rekan jawabnya sehat, besar, kuat. Kemudian akan saya lanjutkan dengan LPPM Media Pratama, solid dan maju. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke? Boleh pakai yes yang di bagian sehat besar kuat, yes boleh. Gitu ya. Oke? Yeah, betul. Ini 2 lapis ya, 2 lapis. Jadi kita harus konsentrasi supaya runtut ya. Oke. 1, 2, 3. Apa kabarnya? Sehat, besar, kuat. Yes. LPPM Media Pratama, solid dan maju. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pada pagi hari ini kita bisa melihat ada judul membangun. Nah, sebelumnya saya mau kasih kuis sedikit nih. Itu kan ada karikatur pensilan ya, pensilan gambar tuh ya. Adakah yang bisa menebak itu siapa? Ini adalah seorang CEO sebuah perusahaan makanan ringan ya, makanan ringan. Beliau adalah wanita pertama yang jadi CEO di perusahaan tersebut setelah beberapa kali ganti CEO yang selalu laki-laki. Nah, ini wanita yang pertama. Apakah ada yang tahu? Tidak tahu ya. Nanti kalau belum tahu, kalau sudah tahu dikip dulu, nanti saya tanya lagi di akhir sebelum ganti slide-nya ke Ibu cantik di sebelah. Nah, kita ini mau membangun. Nah, rekan-rekan sekalian, kemarin itu kan saya juga sempat membahas tentang bagaimana kita memanajemen stres dengan relax ya, dengan akronim relax. Nah, hari ini kita akan step up lagi bagaimana kita supaya bisa menjadi orang yang lebih produktif dan bagaimana supaya kita menjadi orang yang lebih berkualitas. Nah, ketika kita ingin mengejar sesuatu tujuan atau goals, itu ada satu hal penting yang harus kita lakukan. Salah satu hal penting, bukan satu-satunya ya, salah satu hal penting yang harus kita lakukan mulai dari diri kita untuk kita bisa mencapai ketujuan atau goals tersebut. Adakah yang bisa menebak apa itu? Itu adalah yang kita bangun nanti. Adakah yang bisa menebak? Mungkin Pak Pur, kita membangun apa supaya kita bisa mencapai sebuah tujuan? Membangun apa Pak Pur? Membangunkan tidur? Membangunkan rumah? Atau membangun apa Pak Pur? Tidak apa-apa, ini tidak ada salah benar kok. Tidak apa-apa, tebak-tebakan aja. Membangun apa yang kita bisa membantu kita untuk bisa mencapai tujuan atau goals. Apa Pak Pur? Apa? Biasanya kita kayak bangun tidur, kemudian kalau misalnya tujuan saya misalnya nih, tujuan saya adalah menguruskan badan nih, misalnya ya, menguruskan badan. Nah, saya akhirnya membuat ini yang akan dibangun ini. Saya buat jadwalnya, saya bangun pagi, saya olahraga dulu, pemanasan, kemudian saya kalau siang makannya cuman sekali, nah itu dibangun. Nah itu namanya apa Pak Pur? Untuk mencapai tujuan saya kurus. Apa namanya? Oke, membangun cita-cita ya. Untuk mencapai cita-cita tersebut berarti membangun apa Pak Pur? Kebiasaan. Ya, betul sekali Pak Pur, kebiasaan. Nah, ada kata lainnya kebiasaan ya yang mungkin modern, bahasa modernnya adalah, kenapa dia tidak mau? Oh ya, ini habit. Nah, jadi sebetulnya tema hari ini itu adalah bagaimana membangun kebiasaan untuk mencapai sukses jangka panjang. Nah, judulnya saya bikin lebih
compact ya, lebih padat, jadi membangun habit. Nah, nanti tipsnya itu berdasarkan akronim ini lagi. Kita akan bertemu dengan akronim kalau dengan saya. Jadi habit akronimnya. Jadi bagaimana kita membangun kebiasaan untuk mencapai tujuan dengan habit. Kita akan lanjut ya. Gak bisa. Nah, oke. Nah, kenapa sih kita itu harus memiliki habit atau kita harus membangun habit? Yang pertama, dengan adanya habit, kita itu dapat mengelola waktu dengan lebih efektif. Jadi, misalnya, saya itu mau program menyehatkan badan. Oke, jangan menguruskan badan, tapi menyehatkan badan. Nah, habit apa sih yang mau saya bentuk ketika saya itu mau menyehatkan badan saya? Nah, habit itu akan membantu saya mengelola waktu dengan efektif. Jadi akan menyiapkan waktu saya di mana saya bisa fokus pada tujuan saya tersebut. Misalnya, saya itu kan kerja di LPPM dari Senin sampai Sabtu. Nah, dengan kita mengelola waktu, kita bisa membagi kapan waktu kita akan untuk berolahraga, kapan kita untuk berpuasa, misalnya fasting, kalau bahasa zaman sekarang fasting ya. Nah, kalau saya itu olahraga itu selang-seling gitu, jadi dibagi waktunya hari apa, dan hari apa, karena memang kalau berolahraga itu harus istirahat dulu supaya ototnya bisa bentuk dulu gitu ya, kayak dipecah, kayak seperti kata Pak Andre, ototnya pecah, kemudian dia akan membentuk otot baru. Nah, itu kita perlu mengelola waktu, karena kalau kita nggak mengelola, kita nggak mengatur waktunya, nanti kita jatuhnya kayak tidak bisa memprioritaskan mana yang lebih penting dahulu gitu ya. Jadi karena kita di kehidupan kita mungkin biasanya kita punya beberapa tujuan yang harus dicapai, jadi kita itu perlu habit supaya waktu yang ada itu bisa dikelola dengan efektif. Kemudian yang kedua, meningkatkan konsistensi ya, ini dengan waktu yang efektif juga kita bisa menghitung konsistensi kita. Nanti saya kasih tips gimana supaya kita bisa konsistensi dengan cara fun ya, dengan cara fun. Nah, jadi kita itu perlu membentuk kebiasaan, karena kebiasaan itu memang harus direpetisi, diulang-ulang. Kebiasaan, namanya kebiasaan itu harus konsisten, karena kalau tidak konsisten nanti dia tertanamnya tuh agak lama gitu ya. Nah, jadi apa Bapak Ibu, poin kedua, meningkatkan konsistensi ya. Jadi harus konsisten. Nah, yang ketiga, nah ini mengurangi stres, sama seperti topik kemarin yang pernah saya bawakan, yaitu memanajemen stres. Nah, habit ini, membentuk habit, merencanakan habit itu adalah salah satunya kenapa kita supaya untuk mengurangi stres. Membentuk habit itu merupakan kebiasaan positif untuk menciptakan struktur dalam kehidupan kita. Jadi supaya kita lebih bisa monitoringnya, kita bisa lebih mengukur, itu jauh lebih tidak stres karena kita lihat progresnya gitu. Karena kalau kita terlalu muluk-muluk dan nggak lihat progresnya, itu bisa membebani pikiran kita secara psikologis. Nah, kemudian yang terakhir adalah ya membangun karakter. Nah, dengan kita memiliki habit, ya habit, itu pembangunan karakter itu terutama yang saya rasakan itu ada disiplin, ya nilai disiplin. Disiplin itu tidak mulu-mulu seperti pasukan baris berbaris ya. Ini ngomong-ngomong soal 17 Agustus ya, pasukan baris berbaris, mereka kan juga harus disiplin tuh. Nah itu pembangunan karakternya tuh dapat gitu, karena mereka habitnya apa, latihan setiap hari, dengerin instruksi setiap hari. Jadi itu membangun karakter disiplin. Jadi kalau kita sudah jadi orang yang disiplin, itu akan peluangnya lebih besar untuk mencapai tujuan dan goals-nya kita. Jadi poin keempat apa Bapak Ibu? Pembangun karakter. Karakternya apa namanya? Disiplin. Ya, disiplin. Oke. Silakan dicatat dulu. Ya, jadi habit ini tuh saya tertarik membahas karena kita ini kan mau itu ya tadi ya, seperti yang saya katakan di pengantar, kita itu mau merayakan kemerdekaan dari Indonesia. Jadi supaya kita juga bisa memerdekakan diri sendiri, kita bisa mencapai goals, tujuan. Nah, ini salah satu caranya adalah dengan kita membangun habit atau kebiasaan yang mengarah ke goals tersebut. Nah, kemudian kita setelah ini akan membongkar satu-satu apa sih akronim dari habit itu. Nah, yang pertama adalah huruf H.
Nih ya, habit kita akan bongkar satu persatu. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Healthy routine. Healthy routine. Yang bahasa Indonesianya adalah kehidupan kerutinan yang sehat ya, hidup sehat yang rutin gitu ya. Nah, gimana sih caranya kita membangun healthy routine? Nah, ini ada salah satu contoh ya, ada beberapa contoh plans yang bisa kita lakukan untuk membangun healthy routine itu seperti bangun tidur pada jam yang sama setiap hari. Jadi, healthy routine ini juga saya rasakan sendiri ketika saya cukup lama menganggur, itu jam tidurnya benar-benar kacau, jam bangunnya apalagi makin kacau gitu ya. Jadi tidak disiplin jam tidurnya dan itu membuat fisik saya pun tidak terasa optimal rasanya. Saya rasanya nggak sehat ketika tidur terlalu subuh, tapi bangunnya terlalu siang itu tuh nggak enak sama sekali rasanya di fisik ya. Jadi healthy routine itu penting, mengatur jam tidur itu penting. Kemudian jaga pola makan sehat, jangan jajan cilor, cireng sering-sering ya. Sekali nggak apa-apa, sekali-kali. Karena saya pun manusia biasa. Yang lihat cilor tuh kayak, wow. Lihat cilor itu tidak bisa menolak gitu ya. Nggak apa-apa sekali sebulan, tapi jangan terus-terusan. Ditakar, diukur, supaya nanti tidak menyesal di kemudian hari ya. Nah, sisihkan waktu juga untuk berolahraga. Berolahraga itu juga penting. Nah, rutinitas sehat itu bisa meningkatkan energi dan fokus ketika kita tuh terbiasa juga ya mengatur waktu olahraga, terbiasa juga misalnya melakukan olahraga itu sendiri, mengikuti instruksi kita jadi belajar juga untuk fokus. Untuk fokus kemana sih kita arahnya mau hidup sehat ini, mau ke badan yang lebih langsing atau mau supaya jantungnya lebih sehat, itu kan ada tujuannya beda-beda ya. Nah, itu melatih kita fokus kepada tujuan tersebut untuk kesehatannya. Nah, ini juga ada beberapa tips juga untuk healthy routine. Itu ada mengonsumsi cukup air setiap hari 8 gelas sekitar 2 liter. Penting untuk fungsi otak yang optimal. Kadang-kadang kita kerja lupa minum air putih, terus siangnya tuh kayak capek gitu, kok capek ya? Kok letih, lesu, lemes ya? Lah, kamu sudah minum air putih belum? Gitu. Kamu sudah minum air putih yang cukup belum? Ternyata baru minum seruput gitu. Jadi ya gak bisa, kurang itu ya. Yang cukup ini karena dari penelitian ya, dari orang-orang yang sudah meneliti bahwa sekitar 2 liter itu adalah cukup untuk air putih kita sehari-hari. Kemudian ada juga meditasi mindfulness selama 10 sampai 20 menit supaya kita juga bisa belajar untuk fokus, meningkatkan fokus dan mendorong pemikiran kreatif. Oke, ini adalah yang H ya. Yang H apa Bapak Ibu berarti? Healthy. Oke, healthy routine. Rutinitas yang sehat. Kalau Bu Indah, rutinitas yang sehatnya apa Bu Indah? Minum itu termasuk nggak ya? Minum herbal gitu ya? Iya. Kalau Bu Indah maksimal berapa jam? Atau minimal berapa jam tidur? Minimal Oh, 6 jam. Oh, ya. Oke. Iya. Betul. Kalau kebanyakan tidur juga nggak enak ya, Bu ya. Kalau kebanyakan tidur juga tidak enak. Nah, kemudian kita akan berpindah ke yang huruf A berarti ya. A itu adalah accountability atau akuntabilitas. Nah, itu kenapa saya taruh gambar teamwork di situ? Karena kalau saya bahasakan ya secara bahasa mudahnya, accountability itu adalah salah satu tips kita itu menyampaikan kepada seseorang atau beberapa orang tentang tujuan kita. Misalnya kita tuh pengen, misalnya nih Pak Andre pengen LPPM itu sukses gitu kan. Pak Andre pengen LPPM itu sukses. Tentu supaya Pak Andre itu bisa bergerak, bisa maju, bisa mencapai tujuan tersebut, Pak Andre juga pasti butuh bantuan dari orang lain atau support terutama ya, support dari orang lain. Karena kalau Pak Andre sendiri yang menyupport diri Pak Andre sendiri, semua dilakukan Pak Andre sendiri itu sebagai manusia tuh nggak kuat sebetulnya, nggak akan kuat karena itu akan stresnya numpuk di diri sendiri. Makanya accountability ini adalah bahasanya kita itu membagikan tujuan kebiasaan kita, tujuan habit kita, goals kita itu kepada orang lain. Kalau bahasa anak sekarang tuh support system. Jadi kita tuh perlu support system yang mana orang itu ketika kita beritahukan goalsku tuh ini loh, tujuanku tuh ini loh, lah mereka tuh support, itu akan membantu kita untuk semakin wush gitu,
semakin bergerak untuk ke depan karena kita disupport. Nah, makanya ini juga salah satu tips ketika kita menyampaikan goals atau tujuan. Nah, respon dari orang lain yang kita terima itu tidak sesuai, tidak menyemangati kita, tidak memberikan kita gairah untuk semakin maju. Nah, mungkin rekan-rekan bisa apa ya istilahnya mengorganisir lagi orang mana yang bisa diberikan accountability ini atau diceritakan tentang goals-nya. Pilih-pilih tetepan, nggak bisa semua orang akan memberikan respon yang menyemangati ya, karena orang itu punya kepentingannya masing-masing. Tapi ketika ada orang yang kita beritahukan goals dan tujuan kita, mereka support, nah itu adalah masuk ke dalam akuntabilitas. Nah, ada fakta yang saya cari dari American Society of Training and Development, itu orang yang menetapkan tujuan dan membuat komitmen kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain, itu memiliki peluang 65% lebih besar untuk mencapai. Nah, ketika seseorang memiliki sistem akuntabilitas yang baik, itu maksudnya sistem akuntabilitas yang baik itu adalah sistemnya tersebut bekerja. Jadi ketika dia menyampaikan goals dan tujuannya, beneran ada yang support, beneran ada yang dukung, itu kemungkinan mencapai tujuannya meningkat hingga 95%. Gitu. Jadi memang harus pilih-pilih orangnya yang mana, lingkungannya seperti apa, supaya kita merasa terbangun untuk selalu menuju ke tujuan dan goals-nya kita. Gitu ya rekan-rekan. Akuntabilitas. Gitu. Baik. Silakan dicatat dulu mungkin. Yang soal ini faktanya juga boleh, karena saya usahakan setiap akronim, setiap H, A, B, I, T-nya nanti ada fakta-faktanya, maksudnya jadi supaya saya memberikan ini tuh tidak cuma nomor-nomor tapi beneran ada faktanya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah B, break it down. Break it down ini bahasanya adalah pecah tujuan besar kita itu menjadi langkah-langkah kecil untuk menuju ke tujuan besar tersebut. Karena kalau kita langsung mau ke tujuan besarnya itu ngebut-ngebut, itu kita jadi stres sendiri dan tidak merasakan setiap step by step. Dan kalau mau mencapai sesuatu tuh pasti harus ada langkah-langkahnya sih. Itu sudah hukumnya ya. Jadi ketika kita mau mencapai sesuatu yang besar, kita harus melakukan dulu yang kecil-kecil ini untuk membangun jalannya. Kan kita juga kalau mau misalnya punya rumah itu kan nggak langsung atap tembok satu jatuh dol gitu kan, nggak bisa, harus dibangun dari bawah ke atas gitu kan, harus dibangun dari langkah-langkah kecil supaya menjadi kokoh. Nah, ada salah satu misalnya tujuan kita itu misalnya kita mau lebih berkualitas, kita mau lebih pintar, ya caranya kita membaca lebih banyak. Misalnya dari yang tidak pernah membaca sama sekali, kita pengen punya pengetahuan, artinya kita harus mulai dari hal kecil dulu, jangan langsung aku mau baca, aku tak baca 2 jam gitu. Itu mungkin terlalu berat untuk orang yang tidak pernah membaca sama sekali. Jadi mulai dulu dari 10 menit. Besoknya minggu depannya ditingkatkan lagi jadi 20 menit. Besoknya lagi ditingkatkan 30 menit supaya tidak terasa bahwa itu semakin nambah, makanya dimulai dari yang kecil dulu. Mulai dari yang kecil dulu, break it down. Ubah goals-mu yang besar itu menjadi plan-plan yang kecil terlebih dahulu supaya bisa dijalani gitu ya. Nah, ini juga ada salah satu penelitian dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa memecah tujuan besar menjadi tugas-tugas yang kecil itu dapat dicapai setiap hari, mempercepat progres secara keseluruhan tanpa kita sadari. Jadi kita karena fokus dengan satu hal kecil yang bisa kita lakukan, kita nggak sadar loh, oh ternyata udah makin deket ya sama goals besarnya itu gitu ya. Jadi itu membuat kita juga lebih tidak less stress, lebih tidak terlalu stres kita, beban kita tidak terlalu besar ketika kita membaginya jadi kecil-kecil. Progres ini tidak hanya terasa lebih cepat, tetapi juga lebih terukur, gitu ya. Jadi break it down itu yang B. Ya, jadi misalnya kita mau tadi ya, misalnya saya mau punya hidup sehat, berat badan yang ideal tuh nggak bisa saya tiba-tiba aku pengen berat badanku jadi 45 gitu, terus 45-nya berharapnya seminggu, ya nggak bisa, itu saya sakit nanti. Jadi itu udah saya stres, ternyata tidak mungkin tercapai 45 kilo dalam seminggu, itu malah menyakiti diri saya sendiri. Kita kan mau memerdekakan diri ya, kita mau membangun hidup sehat, jangan malah memiliki planning yang justru malah
berkebalikan dari hal-hal tersebut ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah dari B, kemudian kita pindah ke huruf apa Bapak Ibu tadi? I, betul ya. Yang I. Implement, implementasi tapi ada dalam kurungnya. One at a time. Artinya adalah satu kali satu waktu gitu. Jadi supaya tidak terbebani, dan ini juga tadi berdampingan ya dengan break it down. Jadi ketika kita melakukan sesuatu tuh jangan langsung banyak, multitasking itu sangat-sangat tidak disarankan. Sama seperti saya sampaikan waktu ketika manajemen stres, itu multitasking itu mungkin terlihat keren ya, kita bisa menyelesaikan banyak tugas dalam satu waktu, tapi apakah tugas itu selesai dengan optimal? Apakah tugas itu selesai dengan berkualitas? Kita nggak tahu, kita nggak bisa ngukur. Kenapa? Karena kita multitasking, kita pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, ke pekerjaan yang lain, ke pekerjaan yang lain, sampai kita tidak bisa mengukur bagaimana keberhasilan dalam suatu proyeknya itu, karena kita pindah-pindah, fokus kita kepecah gitu. Nah, fokus pada satu kebiasaan baru dalam satu waktu. Satu kebiasaan baru, misalnya kita tidak terbiasa minum air putih dulu, itu dulu kalau misalnya mau hidup sehat, kita breakdown tuh masalahnya di mana. Oh, ternyata aku tuh orangnya kurang minum air putih, aku suka makan sembarangan, aku nggak pernah olahraga. Nah, itu jangan tiga-tiganya langsung dilakukan dalam satu waktu yang langsung brek gitu, jangan. Di breakdown, diimplementasikan sehari satu dulu, supaya tidak stres di kitanya. Misalnya, yang paling mudah dari 3 itu kan berarti minum air putih gitu kan. Kita ngukur, loh aku selama ini ternyata minum air putih itu cuman 2 gelas ternyata, 2 gelas kecil gitu ya, gak cukup kan. Nah berarti kita langsung dalam hari itu kita mengagendakan kita akan menambah konsumsi air putih kita, supaya kita juga oh rasanya gini ya, menambahkan sesuatu, menambahkan apa namanya, berarti menambahkan kuantitas dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan tuh supaya terasa pelan-pelan. Jadi supaya kita meningkatnya tuh juga pelan-pelan dan lebih terukur. Nah ini ada salah satu penelitian juga mengatakan bahwa multitasking itu justru dapat mengurangi produktivitas hingga 40%. Dengan fokus pada satu tugas pada satu waktu, seseorang itu justru dapat menyelesaikan dengan lebih cepat, karena otak juga bekerja dengan lebih baik saat tidak terus-menerus beralih dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain karena ingin selesai semua gitu dalam satu waktu. Malah itu tidak baik untuk otak juga. Begitu. Jadi tidak efektif, malah hasilnya tidak bisa diukur juga. Oke, baik, kita terakhir ya berarti huruf T. T adalah track progress. Nah, ini adalah salah satu tips yang tadi saya mau beri ya ketika di awal tadi, bagaimana supaya cara membangun habit kita itu fun. Nah, kalau saya sendiri itu pribadi, track progress itu saya itu menggunakan, sekarang itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sangat unik di ponsel kita, itu Play Store ada, mau yang di iPhone juga ada. Itu track progress, ada yang bentuknya tanaman. Jadi setiap kita melakukan suatu habit, ketika kita pencet tombolnya bahwa kita sudah melakukan, itu tanamannya akan tumbuh secara digital begitu. Jadi sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyediakan dan mau membantu kita, gratis malahan, untuk track progress kita, merekam jejak perjalanan kita. Karena ketika kita melakukan sesuatu nggak lihat rekam jejaknya, kita merasa itu hilang begitu aja gitu. Jadi kayak tidak ada prosesnya. Tahu-tahu udah selesai, kemarin aku caranya gimana aja ya menyelesaikan itu, kita nggak ngerasain perjalanannya tuh seperti apa. Makanya tracking progress ini juga merupakan salah satu tips ya supaya bisa membangun habit dan lebih seru. Ketika kita ngelihat, oh aku tuh kemarin berat badannya segini, di track record turun, sekarang udah bisa segini ya gitu kan, jauh lebih kelihatan ya secara data, secara fakta kelihatan bahwa oh ada perjalanannya, oh ada tracknya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada penelitian ketika seseorang secara teratur melacak kemajuan mereka itu cenderung lebih termotivasi untuk terus bergerak maju, untuk membuat another tujuan, untuk membuat goals lagi. Karena dia ngelihat, oh aku bisa ya selesai sampai sini, sampai tujuanku beneran dapat.
Oke, kita pindah ke goals lain, ke tujuan lain. Jadi kita termotivasi untuk selalu membuat tujuan baru. Nggak berhenti, nggak cepat puas. Nggak cepat puas ketika kita, oh aku udah bisa ini yuk. Ya udah, cukup sampai di situ aja. Nggak gitu. Dengan kita bisa track progress kita melihat bahwa wah ternyata mungkin ya untuk mencapai goals tersebut, kita akan termotivasi untuk membuat goals yang lain, tujuan yang lain. Jadi kita tidak berhenti belajar, kita tidak berhenti membangun habit yang baik, gitu ya. Melihat hasil kecil dari usaha mereka dapat memberikan dorongan secara psikologis yang signifikan, mendorong mereka untuk tetap berkomitmen pada tujuan mereka. Nah, oke, ini adalah huruf yang terakhir dari habit tadi ya, akronim habit. Nah, tadi berarti Bapak Ibu nggak ada yang tahu ya itu tadi siapa ya? Ibunya itu ya. Ini kita mau masuk ke ibunya nih. Jadi wanita yang di depan tadi itu adalah salah satu sumber inspirasi ya. Salah satu orang yang saya idolakan gitu. Beliau adalah seorang CEO dari perusahaan besar yang produknya itu adalah makanan ringan, minuman bersoda yang Bapak Ibu mungkin, lah minuman bersoda itu bukannya gak sehat ya? Makanan ringan kayak keripik-keripik itu bukannya nggak sehat ya? Nah ini saya mau masuk ke ibunya ini ya. Ini ibunya ada berwarna sekarang. Nah, ada berwarna. Kalau tadi kan karikatur ya. Ini masih belum tahu siapa ini? Iya. Yeah. Former CEO dari PepsiCo. PepsiCo itu perusahaan yang itu bikin Pepsi, bikin chips-chips, kentang-kentang, keripik kentang dan sebagainya. Nah, ini nama ibunya adalah Indra Nooyi. Indra Nooyi ini tuh dulu masuk ke perusahaan itu seingat saya tahun 2006, tapi kemudian di tahun 2018 beliau step down dari CEO-nya. Jadi jadi CEO-nya itu 2006, jadi CEO-nya 2006 sampai 2018, berapa tahun tuh coba? Dari 2006 sampai 2018. Beliau bukan di petat atau apa, tapi justru kayak menurunkan diri, maksudnya saatnya orang lain yang berkarya, jangan saya terus gitu, memberikan kesempatan pada yang lain. Jadi step down bahasanya ya kalau di berita-berita itu, step down dari PepsiCo. Nah, kita akan membreakdown supaya lebih tergambar ya gimana sih caranya tadi membangun kebiasaan baru dengan teknik habit tadi, dengan akronim habit. Nah, saya akan contohkan dari bagaimana Indra Nooyi ini dengan kesuksesannya. Mungkin kalau Bapak Ibu rekan-rekan semua googling Indra Nooyi itu prestasinya beliau itu sangat banyak dan bahkan beliau adalah wanita pertama di perusahaan tersebut menjadi CEO. Nah, yang pertama adalah tadi membangun habit yang sehat. Kalau Ibu Indra Nooyi ini rutinitas paginya itu dimulai itu sangat awal, bahkan sekitar jam 4 pagi ya yuk. Siapa yang bisa bangun jam 4 pagi? Saya aja nggak bisa. Saya mentok jam 5 itu paling bisa bangun. Jam 4 tuh saya masih di episode mimpi yang kesekian gitu, jadi nggak bisa jam 4 pagi, tapi Indra Nooyi ini bisa. Rutinitas paginya dimulai sangat awal, sekitar jam 4 pagi. Nooyi menggunakan waktu ini untuk berolahraga dan merenung sebelum memulai harinya yang penuh dengan tanggung jawab bisnis, karena beliau kan CEO ya, dipercaya untuk menjadi CEO, jadi beliau bertanggung jawab dengan bisnis. Nah, ada satu contoh lagi yang saya tahu itu adalah Ibu Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno ya, kalau nggak salah ya Pak namanya, Bu Retno. Bu Retno itu kalau dinas ke luar negeri, itu bukan di hotel, bukan stay di hotel ketika pagi gitu, bangun, breakfast biasa gitu, enggak. Tapi justru beliau itu ketika di luar negeri tetap jalan pagi keluar, sebelum rapat dengan orang-orang penting lainnya, beliau itu jalan keluar merenung, memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaannya ya, tapi bukan dengan meeting, dengan official gitu, tapi dengan pikiran-pikirannya sendiri, supaya nanti ketika betulan bekerja dia lebih fokus gitu, karena dari pagi dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menjalani hari gitu ya, untuk bekerja. Nah, ini salah satu contohnya juga dari Ibu Indra Nooyi. Kemudian yang kedua itu tadi break habit, akuntabilitas ya, accountability. Nah, akuntabilitas ini dia berkomitmen untuk mengubah PepsiCo menjadi perusahaan yang lebih berorientasi pada kesehatan. Loh, bayangin, PepsiCo. Baca kata Pepsi aja itu kan bersoda ya. Terus apanya yang bisa dibikin sehat gitu ya. Nah, ternyata ketika dia ingin punya goals ini, sebelum dia mencapai goals itu, dia menyampaikan dulu kepada tim, kepada pemegang saham, kepada masyarakat, bahwa PepsiCo itu akan
mengembangkan sesuatu produk yang lebih sehat lagi. Nah, cara dia membuat komitmennya itu adalah dengan menyampaikan kepada orang lain yang berkaitan, kayak konsumen, pemegang saham, tim kerjanya dia. Jadi dia menyampaikan supaya tujuan tersebut itu bisa lebih fokus, lebih bisa tercapai kemungkinannya gitu. Dengan tim yang juga dibantu oleh tim ya. Jadi dia tuh berorientasi bahwa PepsiCo itu harus punya produk yang lebih sehat dibanding produk yang lainnya. Dengan memperkenalkan produk-produk yang lebih sehat dan berkelanjutan. Nah, ternyata waktu itu pun saya mencari fakta, apa sih produk sehat dari PepsiCo? Tropicana itu ternyata dari PepsiCo. Tropicana Slim yang gulanya itu katanya lebih sehat daripada gula-gula di luar pada umumnya yang memang bisa, setidaknya orang yang misalnya punya diabetes itu bisa menikmati manisnya hidup gitu, kalau iklannya gitu kan, manisnya hidup gitu kan. Nah, Tropicana, kemudian Quaker Oatmeal itu juga dari PepsiCo. Itu perusahaannya kayaknya dibeli, kalau nggak salah dibeli sama PepsiCo untuk dijadikan produk sehatnya dari PepsiCo. Quaker Oatmeal itu kan pasti pada tahu ya, Quaker Oatmeal ya, berkomitmen. Jadi dia menyampaikan itu supaya tujuan tersebut lebih besar kemungkinannya untuk dicapai, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu break it down tadi, yang B, kebablasan. Oke. Ketika mengembangkan strategi untuk memperluas portofolio produk dari PepsiCo, Nouye memecah visi besar perusahaan menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil dan terukur. Nah, kalau dari PepsiCo sendiri kan ingin menyediakan tentunya produk-produk yang terbaik untuk masyarakat, tapi produk terbaik itu kan mengikuti lifestyle dari masyarakat gitu kan. Ada masyarakat yang lifestyle-nya sehat banget, ada yang pagi harus oatmeal, siangnya tuh nasi merah gitu kan. Jadi itu mengikuti style masyarakat. Makanya PepsiCo itu punya menu yang sehat dan menu yang fun gitu. Itu makanya saya suka Indra Nouye adalah dia bisa membahasakan makanan-makanan yang terlihat tidak sehat di mata kita itu sebetulnya bukan sesuatu yang sebetulnya tidak sehat, yaitu tergantung lifestyle-mu. Kita itu hanya memberikan produk, kita itu menawarkan produk. Kalau kamu sedang ingin yang fun, makanan yang fun, kamu bisa makan chipsnya, kamu bisa makan yang soda-sodanya, itu ketika kamu pengen fun. Tapi ketika kamu pengen sehat, PepsiCo juga punya tuh solusinya. PepsiCo punya solusi, Quaker Oat yang sehat-sehat juga ada gitu. Jadi dia membreakdown visi dari perusahaan menjadi produk-produk yang lebih terarah satu-satu, tujuannya tuh ada gitu ya. Itu tadi break it down. Kemudian yang berikutnya yang habit I ya, berarti I implementasi dalam satu waktu ya. Nah, ketika dia memutuskan untuk mengubah arah PepsiCo untuk menuju produk yang lebih sehat, dia memfokuskan sebagian besar upaya inisiatif ini supaya dieksekusi dengan baik. Jadi tidak langsung plannya semua tuh dijalankan bebarengan, tetapi satu persatu tuh harus baik dulu hasilnya. Kelihatan hasilnya baik, baru lanjut ke step selanjutnya. Tidak langsung gitu. Jadi kan ketika mau punya produk yang sehat, tentunya orang perusahaan tuh kan harus research and development dulu ya. Gimana sih lifestyle orang zaman sekarang? Perpindahan dari tahun 2006 ke 2010-an itu orang-orang mulai menyadari bahwa hidup sehat, makanan sehat itu penting. Makan salad sayur, salad buah, yang seperti itu. Mereka tuh mulai menyadari bahwa oh penting ya, ternyata orang itu pengen hidup sehat sekarang. Sudah berganti, kalau dulu snack-snackan gitu banyak masih dikonsumsi. Ternyata orang-orang sudah makin sadar nih bahwa makanan sehat itu jauh lebih baik daripada makan terlalu banyak yang chips, soda-sodaan. Nah, PepsiCo juga memberikan pilihan itu. Jadi dia research and development, kemudian nanti juga dilihat hasilnya apa yang didapat dari penelitiannya itu, kemudian pengembangan produknya jadi dilakukan satu-satu, tidak langsung blur gitu. Karena kalau semua tidak dieksekusi dengan baik itu tidak bisa kelihatan hasilnya. Oke, yang terakhir adalah yang T, track progress. Nah, dia secara rutin meninjau kinerja perusahaan, baik dari segi finansialnya maupun dari perspektif dampak sosial dan lingkungan gitu. Ada salah satu yang menarik adalah ketika dia itu sepertinya membahas soal keripik. Kenapa ukuran keripik dari PepsiCo itu bisa sekali one bite, kalau bahasa orang one bite gitu, jadi bisa langsung masuk, itu karena dia tahu bahwa konsumen makanan ringan itu wanita sebetulnya banyak. Tetapi itu ini hasil research and development ya. Jadi ketika dia lihat bahwa perempuan itu
ketika makan itu enggak mau celepretan karena mereka harus tampil bagus kan, tampil rapi gitu. Ketika makan keripik tampilannya jelek, itu jadi mengurangi, orang itu akan stop beli itu. Wah, itu ukurannya terlalu besar chipsnya, nggak usah beli deh besok gitu. Nah, dia ketika melihat perilaku konsumen tersebut, kemudian akhirnya keripiknya dijadikan ukuran yang langsung bisa masuk tanpa bikin berantakan gitu. Kalau sekarang tuh si Pogi itu juga iklannya begitu, makan snack tanpa berantakan gitu. Jadi nggak remeh-remehnya nggak nyebar ke baju atau ke badan gitu ya. Jadi unik-unik sih memang, makanya saya sangat-sangat suka dengan Indra Nooyi ini yang merupakan former CEO dari PepsiCo. Nah itu Bapak Ibu, jadi habit dari Indra Nooyi sendiri ketika dia mau mencapai tujuannya untuk menyukseskan perusahaannya, dia pun punya habit tersendiri, punya perilaku tersendiri yang dia bentuk supaya bisa mencapai kesuksesan tersebut. Nah, kita juga sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan manajemen perbankan itu juga kita jangan stop belajar ya. Karena memang kita tuh kalau cepat berpuas diri itu akan memengaruhi keinginan kita untuk belajar. Kita jangan mudah berpuas diri, jangan mudah kayak oh aku sudah melakukan ini ya sudah gitu. Jangan ya. Kita harus tetap mau maju supaya ada habit baru yang lebih baik yang terus terbentuk. Nah, tadi kita berarti belajar apa Bapak Ibu? Ada H itu apa? H itu healthy routine. Kemudian yang A, apa Bapak Ibu? Accountability, betul, akuntabilitas. Kemudian yang B? Break it down, betul sekali. Dipecah, tujuan besarnya dipecah jadi langkah-langkah yang kecil. Kemudian yang I, apa Bapak Ibu? Pak Bot, apa I? Implement ya, implementasi, betul sekali. Diimplementasikan satu waktu ya, di satu waktu, jangan langsung semuanya pengen diberesin. Kemudian yang terakhir T, apa Bapak Ibu? Track progress ya. Kalau track progress itu Bapak Ibu kalau mau lihat di rekan ya, kalau mau lihat di Play Store tuh udah banyak banget habit tracker, my progress tracker, banyak sekali dan banyak yang lucu-lucu juga. Jadi sebetulnya udah banyak hal yang bisa mendukung kita untuk membangun habit yang lebih baik. Begitu. Nah, pesan dari saya adalah jangan stop untuk membangun habit yang baik untuk hidup kita supaya kita lebih merdeka. Supaya kita bisa memerdekakan diri kita sendiri. Nah, sekian dari saya, Tia dari LPPM Media Pratama. Semoga tips dan pesan hari ini, semoga dan Mbak Indra Nooyi ini dapat menginspirasi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita bisa mencapai kesuksesan bersama-sama. Baik, terima kasih dan selamat pagi. Thank you. Jatuh, belum. Ada sesi tanya jawab. Oh iya, boleh, tanya jawab, silakan. Nah, jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi ini ada pertanyaan, silakan. Yang mau bertanya? Saya mau tanya ya. Ya, silakan Bu Indah. Mbak Tia. Tadi yang habits itu, yang poin ketiga itu mengapa itu ya? Yang mengapa itu mengurangi stres dengan habit itu. Nah, kalau kita lihat misalnya contoh sederhana ya dalam sehari-hari, coba tadi ada why. Nah, yang ketiga mengurangi stres. Kebiasaan positif menciptakan struktur dan keteraturan dalam hidup yang dapat mengurangi stres dan kelelahan. Itu kan berarti dalam rangka untuk menciptakan habits ya. Mengapa habits itu? Tapi kadang-kadang bukan mengurangi stres, tambah stres itu gimana? Contohnya kalau misalnya kita tidak terbiasa dengan bangun pagi ya, itu ya betul, biasanya betul. Misalnya anak-anak lah bangunnya siang harus pagi misalnya, atau yang tidak belajar, misal malas belajar, tiba-tiba terus dikondisikan harus belajar. Biasa mainan langsung belajar. Nah itu anak itu kadang malah stres gitu ya. Itu kalau anak ya, kalau orang dewasa pun mungkin ada yang condong-condong seperti itu. Nah itu bagaimana penjelasannya? Jadi untuk mengurangi stres tapi malah tambah stres. Nah itu untuk menguranginya gimana? Oke,
Ya siap. Terima kasih Bu Indah, ini bagus sekali pertanyaannya ya, karena memang membangun habit ini tuh aras-arasan. Saya juga pun sendiri aras-arasan gitu ya. Jadi mungkin saya bisa pakai contoh saya ya Bu ya. Jadi ketika saya itu dulu lama menganggur gitu, terus tiba-tiba dapat rezeki, itu kan dalam waktu singkat saya tidak bisa persiapan langsung switch jadi orang yang langsung bisa bekerja gitu kan. Nah, saya waktu itu pun juga ketika mau membangun habit bangun pagi, dari yang bangunnya kacau balau sampai tidurnya kacau balau, harus bangun setiap hari sekarang sebelum jam 6 supaya bisa berangkat kerja sampai kantor setengah 8 atau di bawah jam 8. Nah, itu kan harus perlu membangun habit ya Bu. Memang saya akuin, saya awalnya memang stres. Saya sangat stres awalnya karena ini benar-benar perilaku yang harus saya bangun baru gitu. Nah, tapi mengurangi stres di sini itu adalah kebiasaan positif yang tidak kita sadari langsung di awal. Kita tuh nggak sadar bahwa bangun pagi itu sebetulnya ada manfaatnya. Saya kan waktu itu cuman sekolah dulu tuh bangun pagi itu karena itu kewajiban aja gitu, bukan saya nggak nyampe gitu bahwa itu tuh sesuatu yang positif. Ternyata ketika sejalan kita dengan membangun habit, kita mengukur habitnya itu, oh ternyata tuh bangun pagi itu manfaatnya baik ya, manfaatnya itu ada. Nah kadang makanya kalau kita melakukannya satu persatu, kita bisa lihat progresnya dari aku yang dulu itu tidak bisa bangun pagi, tidak bisa mengukur jam istirahat, aku sekarang bisa. Hal itu ketika kita bisa melakukan sesuatu itu, kalau dari saya sendiri itu bisa mengurangi stres saya, karena saya merasa bahwa ternyata saya punya kemampuan untuk mengubah diri saya yang tadinya itu tidak bisa jadi bisa. Itu menurut saya bisa mengurangi stres. Jadi nanti terbiasa. Nah, orang yang belum terbiasa membangun habit itu stresnya ketika kita belum terbiasa bangun pagi, kita buru-buru, itu sudah stres sendiri. Kita buru-buru persiapan, gak bisa pakai make up, gak bisa langsung berangkat karena kita telat bangunnya, kita nggak ngatur waktunya. Jadi habitnya belum ada, bibitnya ini belum ada, kebiasaan yang kita bangun tuh belum ada, kita belum cari solusinya tuh gimana gitu. Jadi itu sih Bu mungkin yang bisa saya contohkan, di mana letak stresnya memang di awal-awal itu, tetapi ketika sebetulnya kita tidak punya habit itu justru makin stres, kita makin terburu-buru, tidak teratur hidupnya, jadi lekong-lekong, nggak tahu kemana arah hidupnya, nggak tahu arah bangun paginya itu cuman sebagai kewajiban aja tanpa ada rasa disiplinnya gitu. Kalau saya begitu Bu dari saya. Ya, terima kasih. Yeah. Berarti memang dari awalnya. Ya, terima kasih. Berarti memang awalnya itu kebanyakan rata-rata mesti ngalami stres dulu justru, tapi setelah itu berlangsung seperti kita belajar naik sepeda itu ya, begitu sudah jalan gitu, justru itu yang mengurangi stres ya. Jadi ini pengertiannya setelah itu berjalan, kenapa dilakukan habit, supaya nanti kalau habit itu sudah berjalan justru mengurangi stres. Terus tadi yang saya tangkap tadi dari penjelasan Mbak Tia bahwa bisa mengurangi stres tadi itu, ini struktur dan keteraturan dalam hidup. Itu juga didasari dengan tujuan awalnya kita mau berubah dulu. Jadi menuju ke tujuan tadi kan harus menciptakan habit. Nah, untuk dasar tujuan itu mungkin ada niat dan ada keyakinan, itu yang perlu. Kalau tidak ada nanti tengah-tengah itu stres terus mundur, terus hilang, tidak jadi. Kembali ke kebiasaan yang lama. Jadi ada niat dan ada keyakinan bahwa aku bisa gitu ya. Betul. Harus diawali tujuan dulu. Makanya tadi kalau mau punya habit itu kita kan punya tujuan. Nah, caranya gimana nih supaya kita bisa mencapai ke tujuan dan goals tersebut, supaya ada gambarannya? Ya pertama kita melakukan habitnya dulu. Habitnya untuk orang bisnis tuh gimana sih kalau kita mau bisnis kita sukses ya Bu misalnya. Habitnya orang pebisnis tuh gimana sih? Bangun pagi, lihat saham yang gitu-gitu kan. Nah, kalau kita mau mencontoh orang sukses, kita lihat habitnya seperti apa gitu kan. Makanya memang benar, itu sangat benar, harus punya tujuan dan niatnya dulu. Karena habit itu gak kepake kalau memang gak ada tujuannya gitu. Kayak ya udah ngelakuin itu sebagai rutinitas saja, gak ada nilai value-nya. Jadi tujuan tadi yang untuk membentuk tujuan itu dasarnya kita memang mau berubah satu, terus mau ada niat ya, ada niat untuk berubah dan punya keyakinan bahwa aku tuh bisa. Kalau enggak nanti sampai stres mundur ya. Iya, betul. Oke, ya. Terima kasih penjelasannya, Mbak Tia, bagus sekali. Terima kasih. Baik. Ada lagi Pak yang ingin ditanyakan mungkin dari Pak Pur, mau bertanya Pak Pur, tips buat habit itu gimana ya? Iya.
mic-nya. Monggo Pak Pur. Tidak ada pertanyaan salah benar Pak Pur, tidak ada. Ini tanya aja beneran. Saya yang deg-degan sebetulnya. Iya. Saya yang deg-degan ini ditanya. Karena saya sendiri pun orang yang tidak sempurna, belum sempurna untuk membangun habit, tapi ya bisalah memberikan beberapa contoh. Mungkin Pak Pur ada kesehariannya kesulitan apa, misalnya bangun paginya atau kesulitan jam makannya atau gimana. Bu sebelah itu enggak, tapi untuk memikirkan bisnisnya, untuk merenung tentang kinerjanya dia bagaimana, tentang perusahaan ini arahnya mau kemana. Karena ini kita konteksnya untuk ke perusahaan ya, karena kalau hidup pribadinya Ibu Noyi nggak saya deskripsikan. Itu privasi dia, ini kita arahnya ke pekerjaan. Itu mungkin Pak Pur terinspirasi dari Bu Indra Noyi misalnya, itu sukses banget loh Pak, serius. Dari 2006 sampai 2018 jadi CEO, dipercaya jadi CEO di PepsiCo. Rekan-rekan semua, mari kita bangun habit yang baik. Terima kasih.